Apa sih yang harus dilakuin kalau posisi lu lagi di bawah dan udah nggak punya apa-apa? Malah bisa dikatakan minus. Karena hutang menumpuk. Ini pengalaman pribadi gue. Catat, gue di sini bercerita berdasarkan apa yang gue alami sendiri. Ya, gue dulunya cuma seorang tukang bakso keliling. Selama 8 tahun pernikahan gue, nggak ada masalah karena emang kalau buat hidup sederhana, di kota kecil tempat gue hidup sekarang sih udah cukup. Ya bisa dikatakan masih bisa nabung walaupun cuma dikit tiap harinya. Nggak lama kemudian, bapak mertua gue sakit, umurnya udah 79 tahun, tapi beliau nggak mau dibawa ke rumah sakit, maunya dirawat di rumah aja. Oh iya, gue serumah sama mertua, waktu itu sih, istri gue mau gue ajak ngontrak rumah sendiri, tapi sama kedua mertua gue nggak dibolehin, karena istri gue itu anak bontot. Singkat cerita, gue tetap kerja karena bisa dihandle sama orang rumah. Belum genap sebulan bapak gue sendiri juga ikutan sakit. Disinilah awal mula hidup gue ambles, bisa dikatakan nyemplung jurang. Kembali ke bokap gue, beliau keluar masuk rumah sakit. Dan gue juga nggak tega lihat nyokap gue nungguin sendiri di rumah sakit 24 jam. Akhirnya gue sama nyokap gue gantian jaga bapak gue di rumah sakit. Singkat cerita, karena gue nggak bisa tenang kerja karena otak gue ada di kedua orang itu, gue putusin sementara libur dulu kerja gue dan fokus ngurusin bokap ama mertua gue. Nah disinilah kesalahan gue berawal, gue malah main slot, ya gue berharapnya sih gue bisa tetep menang, hitung-hitung gantinya gue kerja. Emang goblok sih, padahal dari awal gue udah nasehatin tuh teman-teman gue yang main slot. Kalau kalian nggak mungkin bisa menang kalau kalian main slot. Wong sistem kok dilawan, kok malah gue sendiri yang kemakan? Ya kalau dihitung sih kalah gue juga nggak banyak. Kalau nggak salah sih waktu itu masih ada tabungan dikit. Terus karena gue nggak bisa kerja, otomatis tabungan itu habis buat kebutuhan gue, mertua dan bokap gue yang lagi sakit. Terus gue pinjam lah sama bank mingguan kalau di tempat gue, sebutannya bank titil. Ini awal mula yang bener-bener gue nyesel banget. Yang namanya bank mingguan itu kan tiap minggu ya. Nah ini gue tiap hari ada, dan gak cuma satu. Tapi kalau ditanya orang rumah sama nyokap gue ngomongnya masih ada kok tabungan. Padahal itu hutang yang mingguan ada, terus di bank BRI ada, Mandiri ada, Koperasi ada. Ya kalau dihitung sih mungkin 150-an lah total semua. Gak lama kemudian mertua gue meninggal, bareng bokap gue masuk rumah sakit lagi. Kepala rasanya mau pecah, pengen teriak tapi gak bisa. 3 hari kemudian bokap gue udah dibolehin pulang. Dan pas 7 harian mertua gue, bokap gue besoknya juga meninggal. Akhirnya gue di situ tersungkur dan udah gak bisa berkata-kata lagi. Hari berduka masih gue jalanin dan gue udah pasrah sama keadaan. Singkat cerita bokap gue udah lewat acara 7 harian dan gue balik ke rumah gue sendiri. Besoknya tukang tagih bank ini gantian ke rumah nagih angsuran. Mungkin kalau menurut kalian hutang gue itu masih sedikit, tapi kalau menurut gue, yang kerja gue dapatnya 200.000 sehari, itu pun belum pasti segitu. Kalau keliling sepi dapatnya 100 ribuan, itu besar banget. Dan tiap hari pintu rumah pasti ada yang ketuk, dan pasti itu tukang tagih. Ini pelajaran buat kalian yang lagi terlilit hutang, dan kalian yang lagi ada hutang di bank, atau buat kalian yang belum punya hutang di bank. Saran gue, stop! Jangan lu tambah atau sampai gali lubang tutup lubang. Gua nggak punya apa-apa buat dijual, buat nutup semua hutang gue. Terus gimana cara gua ngadepin semua penagih itu? Kuncinya adalah jangan lari, jangan sembunyi dan jangan minggat. Kalau lu sampai minggat, itu kesalahan lu yang paling besar. Terus gimana caranya ngadepin? Padahal gua nggak punya uang sama sekali buat bayar. Gua tetap hadapin tuh tukang tagih. Dan emang gua waktu itu sepeser pun nggak pegang duit ya. Gua ngomong baik-baik ke semua tukang tagih itu. Kalau sekarang emang belum ada, dan pasti debt collector itu tanya, terus kapan? Ya gue jawab, kalau nanti udah ada pasti gue cicil. Hari-hari begitu terus, 2 bulan berlalu, gue kan tetap kerja walaupun dapatnya kerja gue cuma cukup buat makan doang. Karena gue juga udah lama libur, jadi gue kayak orang baru jualan. Sekali waktu bank besar seperti BRI dan kawan-kawan datang ke rumah, nagih angsuran dan gue bilang emang belum ada. Gue minta waktu lagi, hari-hari gitu terus, sampai akhirnya para tukang tagih ini kesel, dan cara ngomongnya udah sedikit gampang ngegas. Tapi tetap gue jawab sama nada yang sopan dan kalem, bukannya gue takut ya. Catat! Di sini ngapain gue harus tetap sopan dan halus jawabnya? Karena gue emang salah.
Jadi lu pada kalau lagi di posisi sama kayak gue, lu jangan balik ngegas, soalnya lu posisi emang salah. Ingat, lu sebelum hutang, pasti lu udah dikasih tahu jatuh temponya, jadi emang lu salah. Ya udah, lu akuin aja kalau lu salah. Jangan cari pembenaran diri. Kembali ke debt collector tadi ya. Nah, di sini gua kan tetap belum ada duit ya buat ngangsur, terus gua ngomong ke debt collector itu. Kalau gua pasti akan bayar sampai lunas, dan dia pasti tanya lagi, terus kapan Pak? Soalnya saya di sini juga kerja dan saya juga ditekan sama atasan saya Pak. Terus gua jawab, kalau itu saya belum bisa pastikan kapan, tapi kalau sudah ada pasti saya bayar sampai lunas. Terus dia pasti kasih solusi lagi biar kita tetap bisa bayar. Sebenarnya kalau orang-orang yang sampai kabur, apalagi sampai bunuh diri itu karena mereka udah takut duluan sebelum coba dihadapin. Padahal semua itu bisa diomongin baik-baik. Dan dari pihak bank pun juga pasti carikan kita solusi. Jadi kalian yang lagi ada hutang di bank dan belum bisa bayar, jangan kabur atau ngelakuin yang aneh-aneh lah. Semua bisa dibicarakan dengan tenang. Akhirnya pihak bank pun menawarkan untuk restruct. Ya diturunin angsurannya. Dan gue iyain aja tawaran itu. Akhirnya angsuran gue udah diturunin. Tapi gue tetap masih belum bisa bayar karena hasil gue jualan cukupnya masih buat makan aja. Di sisi lain, keluarga, teman, saudara semua menjauh. Untungnya anak istri dan ibu mertua gue tetap mau nerima gue dan dukung gue terus. Semangat gue ya cuma tinggal orang-orang itu. Bahkan kakaknya istri gue pun mulai kesel sama keadaan yang gue alami. Dan akhirnya gue dimulai dihujani sindiran dan kata-kata pedas yang belum pernah gue dengar yang keluar dari mulut mereka. Yang katanya gue malu-maluin lah. Gue gak berguna lah, gue sumber masalah. Dan gue cuma bisa diem dan gak mau balas jawab tuh orang. Tahu kenapa? Karena gue akuin gue emang salah karena gue banyak hutang. Tapi dari situlah gue ngerti mana yang beneran, saudara mana yang bukan. Gue pun tetap diam dan berusaha bersabar dengar suara-suara gak enak di kuping. Tiap malam gue nongkrong di belakang rumah sambil ngerokok dan pikirin gimana caranya biar ini bisa selesai. Karena menurut gue itu bener-bener buntu. Akhirnya gue udah pasrah, karena gue muslim, gue ambil air wudhu, dan gue bentangin sajadah, dan minta tolong sama Tuhan gue. Poin pentingnya, tetap berusaha sebisa lu dan jangan lupain Tuhan lu. Pasti lu bakal dituntun ke jalan yang harusnya lu lewatin. Tapi semua juga butuh proses dan gak semua orang bisa terima lu saat lu di bawah. Dan ketika lu di posisi bawah dan masih ada sebagian temen lu yang mau nolong dan terima lu, jangan pernah buang orang yang kayak gitu. Karena menurut gue keluarga lu yang sebenarnya itu, ya orang-orang yang mau support lu waktu lu di bawah. Kalau masalah orang yang injek-injek lu waktu lu di bawah, biarin aja. Karena orang kayak gitu, kalau lu udah merangkak naik dan lu ada di atas, pasti mereka mendekat sendiri. Dan ingat, jangan pernah lu ganti yang injek-injek mereka, cukup bersikap seperti biasa, dan kalau bisa tetap baikin orang kayak gitu, karena mau gimana pun, kalau kita tabur jelek jadinya juga pasti jelek. Kalau menurut kalian masih kurang jelas gimana cara gue menghadapi debt collector, kalian tanyakan aja di komen, nanti gue jawab di video selanjutnya.